Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu ada dalam keadaan sehat dan diberkati. Salam sehat dan ketemu lagi kita di sini. Kita sharing-sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dari kitab Perjanjian Baru, Matius 4 ayat 1-11, dengan bunyi demikian. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan tadi kita dapat melihat bahwa setan berusaha mencobai Yesus dengan 3 poin pertanyaan. Yang pertama, setan berusaha untuk mencobai Yesus mengubah batu-batu yang ada di depan itu menjadi roti-roti yang bisa dimakan oleh Yesus, karena status Yesus pada saat itu sedang lapar setelah berpuasa selama 40 hari. Tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, Yesus dengan penuh otoritas, Yesus mengatakan kepada setan itu bahwa manusia tidak hanya hidup dengan roti saja, tetapi manusia hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita sering juga diperhadapkan dengan keadaan ini, di mana di saat kita mengalami sesuatu yang berurusan dengan perut kita, berurusan dengan rasa lapar kita seringkali ditawarkan oleh dunia untuk melakukan hal-hal yang menurut kita itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pembacaan tadi mengingatkan kita bahwa pada saat kita ditawarkan oleh dunia yang berurusan dengan urusan perut kita, tentang rasa lapar, tentang rasa haus, tentang semua yang berhubungan dengan urusan perut, maka kita harus sadar dan kita harus bisa mengerti dan benar-benar tahu bahwa kita memiliki otoritas di dalam Tuhan, bahwa setiap firman yang keluar itu adalah makanan, adalah roti yang dapat mengenyangkan kita, karena kita sesungguhnya adalah manusia jasmani dan manusia rohani. Dan saat kita memiliki roh yang kuat, maka secara langsung kita memiliki tubuh jasmani yang kuat pula. Untuk itu pada saat pembacaan tadi, Yesus dengan otoritas berkata kepada iblis itu bahwa manusia tidak hanya hidup dengan roti saja. Dikatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dengan makanan saja, tetapi manusia hidup dengan setiap perkataan, setiap kebenaran firman Tuhan
yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, itulah yang membuat manusia menjadi kenyang, yang membuat manusia tidak hanya memikirkan perkara-perkara jasmani yang berhubungan dengan rasa laparnya. Dan poin yang kedua, setan pun mencoba Yesus pada saat itu dengan pertanyaan yang kedua, di mana iblis itu membawa Yesus ke bumbungan bait suci, dan iblis mulai mencobai Yesus dengan pertanyaan seperti ini, saudara-saudara, bahwa jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, setan mencoba Yesus dengan cara membuang dirinya dari bumbungan bait suci ke bawah, dan setan mencoba menggugah naluri Yesus sendiri. Jika engkau anak Tuhan, lakukan saja, pasti malaikat akan datang menolongmu. Tetapi apa jawab Yesus waktu itu? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mengatakan seperti itu, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita ingat waktu kejadian Ayub, di mana setan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Apa yang dikatakan Tuhan kepada setan itu? Tuhan mengatakan, semua boleh kamu ambil, tetapi jangan pernah kamu menyentuh dia atau mengambil nyawanya. Nah, kita ingat peristiwa itu, bukan? Itu berarti nyawa kita, tubuh kita sangat berharga di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita diperhadapkan dengan keadaan kesehatan yang tidak baik-baik saja, orang mulai datang menawarkan dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kesembuhan dengan cara ini, kesembuhan dengan cara ini, kesembuhan dengan cara ini, dengan produk ini, dengan produk itu. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya nyawa kita, tubuh kita terlalu berharga bagi Tuhan. Mengapa di poin pertama tadi dikatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu berarti Tuhan sudah melengkapi kita dengan poin yang pertama, bahwa pada saat kita mengalami yang namanya sakit penyakit, sesuatu yang berhubungan tentang kesehatan kita, tentang nyawa kita, maka kita pastikan dan kita harus tahu bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi pada saat ada orang yang mencoba membuat sesuatu yang akan menghilangkan nyawa kita, maka itu berarti dia sedang berusaha, dia sedang mencobai Tuhan. Ayat yang tadi sangat jelas, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mencoba untuk mencobai Tuhan sendiri, sebab nyawa anak-anak Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan poin yang ketiga yang coba setan tawarkan kepada Yesus pada saat itu adalah, setan mulai membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Lalu dia berkata kepada Yesus seperti begini, semua ini akan kuberikan kepada engkau jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis itu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Poin yang ketiga adalah poin yang sangat-sangat penting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ini menyangkut dengan iman kita.
Ini menyangkut dengan iman. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita percayai? Tuhankah? Atau setan? Atau dunia ini? Seringkali kita ditawarkan dengan begitu, saudara-saudara. Pada saat kita melihat kedudukan, pada saat kita melihat jabatan, pada saat kita melihat harta yang ada di depan, kita mulai lupa siapa kita sebenarnya. Kita mulai tidak sadar dan pura-pura hilang ingatan bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Kita meninggalkan diri kita sebagai pewaris kerajaan sorga, dan kita mulai menikmati apa yang dunia tawarkan. Poin ketiga mengatakan bahwa iman kita itu sangat penting, saudara-saudaraku. Saat kita tetap teguh pada iman kita, maka saat itulah iblis tidak akan berani dekat-dekat dengan kita. Karena iblis tahu bahwa dia ini memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan iblis akan enyah dan pergi dari kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan kita pada saat ini di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menjadi kekuatan dan menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali ditawarkan oleh 3 poin tadi yang membuat kita lupa sebagaimana kita memiliki status yang sangat berharga sebagai ahli waris kerajaan sorga. Dan ini semua berhubungan dengan hanya berhubungan dengan urusan perut kita, dengan kesehatan kita, bahkan yang paling terakhir adalah tentang iman kita. Itu adalah yang paling inti dan poin yang paling utama tentang iman. Tetapi pada saat kita percaya sungguh bahwa kita adalah ahli waris kerajaan sorga yang memiliki otoritas, yang memiliki firman sebagai kekuatan kita, maka kita akan sadar bahwa sebenarnya hanya Tuhan sajalah yang layak kita sembah, hanya Tuhan sajalah yang layak kita percayai, dan bukan apa yang dari dunia ini. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat hari ini menguatkan kita, menguatkan saudara yang mendengar video ini, dan menguatkan saya secara pribadi bahwa Yesus sebagai pemberi teladan bagi kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan apa yang Yesus sudah teladankan bagi kita. Semoga ke depannya di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita ke depan, saat-saat kita menanti waktu kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sadar bahwa kita adalah pewaris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.